Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang materi pengantar hukum Indonesia. Yang pertama, pengertian PHI dan hubungan antara PIH dan PHI. 1. Pengertian PHI. Kata tata hukum adalah terjemahan dari kata rechtsorde atau bahasa Belanda, yang berarti memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Selama adanya pergaulan hidup manusia, hukum selalu diperlukan untuk mengatur kehidupan manusia agar ada ketertiban di dalam masyarakat. Dimaksud dengan susunan hukum ialah memberikan tempat yang sebenarnya dengan menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum itu dalam suatu susunan yang disebut dengan tata hukum. Yang kedua, hubungan antara PIH dan PHI. Mata kuliah PHI dan PIH memiliki persamaan, yakni keduanya berobjekan tentang hukum. Di samping itu, kedua mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar yang merupakan persyarat dalam kuliah lanjutan atau menempuh mata kuliah yang berobjekan hukum. PIH membahas atau mempelajari dasar-dasar ilmu hukum secara umum atau yang berlaku secara universal. Misalnya, mengenai pengertian-pengertian dan konsep-konsep dan dasar teori hukum, serta sejarah terbentuknya hukum dan lembaga-lembaga hukum dari sudut pandang falsafah kemasyarakatan. Sedangkan PHI mempelajari konsep-konsep, pengertian-pengertian, dasar dan sejarah hukum serta teori hukum positif Indonesia. Selanjutnya, sistem hukum Indonesia. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia merupakan perpaduan dari beberapa sistem hukum yang sudah ada, seperti hukum adat, hukum Eropa, dan hukum agama. Berikut ini merupakan sistem hukum yang berlaku di Indonesia antara lain. Yang pertama, substansi hukum atau legal substance. Substansi hukum merupakan peraturan-peraturan yang digunakan oleh pelaku dan penegak hukum saat melakukan perbuatan hukum. Di Indonesia dikenal adanya hukum formil dan hukum material. Dan yang kedua, budaya hukum atau legal kultur. Budaya hukum ialah nilai-nilai yang saling berkaitan dengan perilaku serta berhubungan dengan hukum dan lembaga secara langsung. Yang ketiga, struktur hukum atau legal struktur. Struktur hukum adalah institusionalisasi dan identitas hukum. Contoh struktur hukum antara lain: yang pertama, peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama, dan peradilan militer, serta peradilan pajak. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi. Sejarah hukum Indonesia terdapat beberapa periode, yaitu periode kolonialisme. Dalam periode ini dibagi menjadi 3 periode. Periode Folk. Pada periode ini ada pemberlakuan hukum terhadap orang-orang Belanda atau Eropa selaku hukum Belanda, sedangkan bagi pribadi berlaku hukum yang dibentuk oleh masing-masing komunitas secara mandiri. Periode liberal. Pada tahun 1854 di perintah kolonial Belanda menerbitkan Regeringsregime Lemen atau peraturan tentang tata pemerintahan di India Belanda. Periode ini bertujuan untuk melindungi kepentingan usaha swasta serta untuk mengatur tentang pembatasan terhadap eksekutif, terutama residen dan kepolisian, dan adanya jaminan terhadap proses peradilan yang bebas. Periode politik etis. Periode politik etis adalah kebijakan balas budi yang dibuat untuk mengganti kerugian masyarakat Hindia Belanda Indonesia atas eksploitasi yang dilakukan. Periode revolusi fisik sampai demokrasi liberal, dan periode yang ini dibagi menjadi 4 periode, yaitu periode revolusi fisik. Periode ini membahas tentang pembaruan hukum yang sangat berpengaruh di masa awal ini adalah pembaruan di dalam bidang peradilan.
yang bertujuan dekolonisasi dan nasionalisasi. Periode demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu secara konstitusional. Periode Orde Lama. Periode Orde Lama adalah era di mana Presiden Soekarno memerintah menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Periode Orde Baru. Periode Orde Baru ini berlangsung dari tahun 1996 ke 1998 yang membuktikan pelaksanaan undang-undang pokok agraria dan membentuk beberapa undang-undang baru. Periode era reformasi pasca Orde Baru 1998 sekarang. Reformasi ini tidak hanya dimaknai sebagai usaha untuk membentuk kembali, melainkan sebagai usaha melaksanakan perbaikan tatanan di dalam struktur liberal dan perioid. Oke, baiklah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya Tria Marwati Utina. Sebagai pemateri 3 akan melanjutkan materi, yaitu asas-asas hukum Indonesia. Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatar belakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Pada dasarnya terdapat 3 asas hukum yang digunakan untuk menyelesaikan pertentangan atau konflik antara peraturan perundang-undangan, yaitu yang pertama, asas lex superior derogat legi inferior, yaitu peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Yang kedua, asas lex specialis derogat legi generali, yaitu peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Yang ketiga, yaitu asas lex posterior derogat legi priori, yaitu peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Berikutnya, sumber-sumber hukum Indonesia. Sumber hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu material dan formil. Yang pertama, sumber hukum material. Sumber hukum material adalah kesadaran masyarakat, hukum yang hidup dalam masyarakat tentang apa yang dianggap seharusnya. Sumber hukum juga adalah Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, sumber hukum formil. Sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang dirumuskan dalam suatu bentuk atau bersifat operasional yang berhubungan langsung dengan penerapan hukum. Yang pertama, undang-undang yang merupakan suatu alat tulis yang dibuat negara. Yang kedua, kebiasaan dan hukum adat, yaitu hukum yang terletak dalam kebiasaan-kebiasaan. Yang ketiga, jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena putusan hakim. Dan yang keempat, traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara di dalam suatu perjanjian negara. Yang kelima, doktrin, yaitu hukum yang terbentuk dari pendapat para ahli. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya dari pemateri 4 akan melanjutkan dari teman saya pemateri yang sebelumnya. F. Pandangan hukum Indonesia terhadap kasus aborsi, perkawinan beda agama, dan suntik mati. Secara umum, kegiatan aborsi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kesehatan, di mana dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan dalam melakukan aborsi yang dilakukan di Indonesia, merupakan tindakan ilegal. Pada pasal 75 ayat 1 dalam Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan aborsi. Setelah itu dalam pasal 75 ayat 2 kesehatan bahwa adanya larangan terhadap tindakan aborsi dapat dikecualikan dengan berdasarkan pada 2 hal. Yang pertama, terdapat indeks darurat medis yang telah dideteksi pada usia dini sebuah kehamilan.
Yang kedua, mengancam nyawa dari ibu janin, adanya kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologi bagi korban pemerkosaan. Pada pasal 194 dalam Undang-Undang Kesehatan dilarang dengan jelas bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dilakukan dalam pasal 75 ayat 2 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan dengan denda paling banyak yaitu adalah 1 miliar rupiah. Undang-undang perkawinan tidak mengatur khusus soal perkawinan beda agama. Hanya saja menuju pasal 2 dalam undang-undang kerap kali ditafsirkan bahwa hukum kawin beda agama merujuk pada hukum agama. Namun terdapat pengecualian dengan Fatwa nomor 231 DN HK 0,05/2019 ini. Perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan. Misalnya, jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Kristen, maka di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Begitu pula jika perkawinan didasarkan agama Islam, maka perkawinan pasangan tersebut dicatatkan di kantor urusan agama atau KUA. Sebagaimana pasal Undang-Undang Admiduk, pencatatan perkawinan juga berlaku bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan. Pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Demikian pasal 36 Undang-Undang Admiduk. Sekian dari saya lanjutnya saya akan serahkan kepada materi selanjutnya. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang pertama itu suntik mati. Istilah euthanasia yang berasal dari bahasa Yunani yaitu eu dan thanatos. Kata eu berarti baik tanpa penderitaan dan thanatos berarti mati. Namun euthanasia mengartikan bahwa sebenarnya bukan untuk menyebabkan kematian, akan tetapi untuk mengurangi atau meringankan penderitaan orang yang sedang menghadapi kematiannya. Sejauh ini, Indonesia memang belum secara lengkap mengatur tentang euthanasia atau menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan dirinya sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 344 KUHP, yaitu barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Mengingat begitu pentingnya permasalahan euthanasia dalam hal ilmu medis bersatu dengan ilmu hukum, di mana permasalahan euthanasia di negara Indonesia juga tidak menyetujui akan hal tersebut. Pada waktu sekarang, dengan adanya teknologi medis yang semakin maju dengan alat respirator sehingga dapat menghambat sebuah kematian yang bersifat sementara. Hal tersebut berbeda dengan hukum pidana Indonesia sebagaimana terkandung di dalam pasal 344 KUHP, di mana dijelaskan bahwa melakukan euthanasia merupakan suatu tindakan pidana. Yang kedua, pengertian hukum pidana, perdata, dan HTN. Yang pertama, pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah sebuah aturan atau hukum yang dapat mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Yang kedua, pengertian hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam masyarakat hukum. Ini yang mengatur subjek hukum atau orang dan badan hukum. Yang ketiga, pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara adalah mengatur tentang hubungan antara subjek
hukum orang atau bukan orang dengan sekelompok orang atau badan hukum yang berwujud negara atau bagian negara. Sekian presentasi dari kelompok 3. Dengan akhir kata saya ingin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.